cinta dengan batik, cinta dengan ciri khas Indonesia. Karena memang Pai Batik itu keren guys. Banget guys, apalagi kalau beli 5 pieces guys. Tapi ngomong-ngomong kayaknya sudah mulai fokus aja kita ke Miramar. Ya. Ini dia untuk match kedua kita dengan grup A, B, D, dan E, di mana FaZe Clan tidak bermain dan Pekado ini bakal kosong. Nih gue bener-bener penasaran banget, apakah akan ada tim yang mau mengambil area dari Pekado. Terlebih ini garis pesawatnya sebenarnya nyampe banget, nyampeable gak tuh menuju ke arah Pekado. Sementara dari La Cobreria juga pasti bakal kosong karena tidak ada NFT. Lalu untuk 2E tidak ada yang bakal mengisi Cumacera, walaupun memang garis pesawatnya jauh dari Cumacera, tapi sebenarnya masih bisa banget dipakai untuk dijadikan drop zone lanjutan. Dan tidak ada SAM9, berarti secara otomatis tidak ada yang mengambil area power grid. Kita lihat apakah kekosongan-kekosongan dari kota-kota ini akan ada yang mengisi atau tidak. Ya, kita akan melihatnya nanti karena memang sudah mulai keluar dari pesawat para pemain-pemain atau para tim yang akan bermain di match kali ini. Boom, berada di area Ruins. Mereka memang menjadi tim yang suka berada di area pojok-pojok. Kali ini berada di arah pojok kiri, yang pastinya bukan pojok-pojok tangan di atas. Itu dia. Untuk tim Boom kita melihat terlebih dahulu dari garis pesawat dan juga sudah mulai ada pertemuan yang terjadi Cigel di arah El Pozo melibatkan dua tim. Dan memang saat kita turun di satu kota yang sama dengan tim lain, sepertinya sedang dialami oleh Xavier dan juga seperti yang sedang dialami oleh BN. Yang pertama harus dilakukan adalah mencari kendaraan dulu. Karena kendaraan ini yang membuat kita bisa melakukan banyak hal. Kalau menang ya kita akhirnya bisa melakukan rotasi dengan mudah. Kalaupun kalah, ini adalah jalur evakuasi yang akan membuat kita selamat. Jadi kendaraan kalau turun bareng di satu kota bersama tim lain, kendaraan dulu diamanin. Jadi modal aset ya? Antara diamanin atau dihancurin supaya lawan kita nggak bisa kabur. Kalau kita pede untuk fight. Kalau kita pede untuk menang. Aset utama pokoknya Aset intinya. utama, kendaraan dulu. Yes, dan kita melihat juga di bagian El Pozo ini masih saling terlockdown satu sama lain antara BN ya, BN United dan juga The Xavier. Dua tim dari Vietnam yang sama-sama memang punya drop zone di area perkotaan ini. Beberapa kali gue udah sering melihat mereka selalu bertemu dan kayaknya mereka udah komit sih untuk ya udah lu ambil yang kiri, gue ambil yang kanan. Mungkin sudah terjadi hal seperti itu ya, karena sejauh ini kalau kita lihat semuanya tidak ada yang melakukan fight sama sekali. Ya. Dan dari Infinity, Betul, kenapa tuh? Dari Infinity? juga mereka tadi gue kira mereka bakal nabrak ke El Pozo, tapi ternyata mereka ngambil ke bagian Monte Nuevo dan Ya, mereka aman sejauh betul ini. sekali. Masih belum ada satu pertemuan yang terjadi. Harusnya Alter Ego kalau kita ngomongin di PMPL Indonesia, mereka berada di El Pozo. Tapi ini adalah PMPL saya, ini adalah turnamen yang berbeda. Di El Pozo sudah sangat padat sehingga Alter Ego mencoba untuk menuju ke arah yang berbeda, menuju ke arah La Cobre di area atas. Dan juga sebenarnya La Cobre kalau di PMPL saya ini menjadi salah satu kota yang dijadikan magnet circle kayaknya. Karena berulang kali La Cobre itu dapat circle di PMPL saya. Beberapa kali ya, ke utara kan. Betul. Makanya kan sempat kemarin kita lihat cukup menarik ketika circle-nya tuh sampai ke area oasis atas. Bener-bener. Dan dimana kalau kita lihat juga untuk Boom, mereka bakal mengambil area Ruins di bagian kiri, Ruins dan juga Trailer Park. Itu sebenarnya area yang mereka sering ambil ketika, bukan mereka sih, lebih tepatnya Alter Ego sering ambil ketika El Pozo itu ada yang ngambil. Kan seperti biasa Alter Ego adalah salah satu tim yang lebih cenderung mengalah. Ya. Ketika ada tim lawan yang bermain dengan mereka di satu turnamen, mereka ngambil El Pozo, Alter Ego tuh biasanya bakal geser ke Ruins dan juga Trailer Park. Dan ternyata kali ini Ruins dan Trailer Park itu diambil oleh Boom itu sendiri. Memang di sini kita lihat ada banyak sekali kemiripan-kemiripan dari segi drop zone yang dimainkan oleh tim Indonesia. Sementara dari Alter Ego juga tadi kan lu bahas ambil La Cobra ya, itu mengisi kekosongan RFT kan? Ya. Itulah kekosongan-kekosongan yang bisa diisi karena lagi-lagi liga memang cukup spesial dengan adanya satu tim yang istirahat, dengan adanya satu grup maksud saya yang istirahat bisa membuat 4 tempat kosong karena kan satu grup ada 4 tim sehingga 4 tempat atau 4 drop zone kosong dan bisa langsung diisi. Maksud saya 5 tim bahkan karena satu grup ada 5 area kosong bisa langsung diisi oleh masing-masing tim yang bermain, saling mengisi satu sama lain. Dan saat ini terus terpantau masih sangat sepi nampaknya, belum ada satu fight pasti yang sedang diinisiasikan oleh masing-masing tim. Seperti yang juga sedang kita pantau, For Rivals ini adalah tim yang cukup spesial karena terakhir kita melihat For Rivals ini masih menjadi Yudu Alliance For Rivals. Tapi saat ini mereka sudah terpisah, sudah tidak bersama Yudu Alliance kembali. Justru Yudu Alliance mengirimkan tim baru lagi, tim yang beda lagi. Mereka memutuskan untuk berpisah dengan Yudu Alliance itu di tanggal 3 Juli kemarin. Baru 3 Juli mereka berpisah. Ya, akhirnya mereka menjadi dua tim yang berbeda ya. Dari For Rivals dan juga Yudu Alliance itu sendiri. Dan For Rivals ini kan logonya juga berubah warna.
Kemarin tuh merah kan? Ya terakhir saya melihat memang di PMPL SEA dan juga di PMGC waktu itu masih merah. Ya sekarang jadi hijau, agak cukup jauh ya warnanya berubahnya ya. Walaupun Betul. memang logonya masih sama bentukannya, mirip-mirip. Ya masih sama persis bahkan. Bentukannya, Terakhir mereka sebelum campur sama Yudu Lions dan akhirnya pisah saat ini, logonya udah kayak gini. Ini emang logo kedua dari Four Rivals. Logo pertama Four Rivals nggak kayak gini, terus mereka ganti yang kayak logo. ada mata gitu kan Ya awalnya kan? awalnya yang ada mata. Ya, Ya ada terus mata ganti terus logo. merah gitu. Bener, ih matanya merah, kasih tetes obat kali. Nah karena memang kan mungkin saja melihat orang yang terlalu jauh sehingga Iya. merah matanya. Pedih. Iya bener. Ini juga Infinity udah ganti logo juga ya kan. Boom juga pernah ganti logo. Betul. Apa lagi ya yang ganti logo ya? Enggak. Ya ganti logo ini kan tujuannya akhirnya untuk Apa? Feng Shui? Lu mau bahas Feng Shui lagi? bukan Enggak. rebranding, Oh, rebranding yang semoga saja bisa membawa identitas yang baru lagi, Iya, yang iya, sesuai dengan visi dari organisasi e-sport tersebut atau tim e-sport tersebut. GD juga pernah tahu ganti logo, baru inget gue. Ya dulu kan logonya itu T-Rex. Sekarang udah jadi bentuk tulisan aja gitu kan yang memang melambangkan G sama D itu sendiri. So, kita melihat adanya pembahasan sedikit tentang logo-logo dari esports. Dan tadi gue melihat juga ada pertemuan yang terjadi walaupun memang tidak ada apa-apa. Mereka sudah saling menyadari satu sama lain dan pasti sering mapping juga. Udah tahu pergerakan setiap tim itu dalam waktu berapa menit sudah keluar dan lain-lain. Sedangkan sementara kita melihat dari Bacon, ini baru main lagi ya mereka ya. Tadi kan mereka belum main kan? Belum, ini adalah match pertama betul sekali untuk tim Bacon Time. Bacon Time ini adalah tim yang juga pastinya harus diwaspadai, tim yang bisa dibilang menjadi persinggahan tim player, maksud saya ex RRQ Athena atau Ya. RRQ Thailand. Karena waktu Bacon Time pertama kita kenal semuanya adalah ex RRQ Athena. Saat ini Betul. sudah tidak ada RRQ Athena, bahkan di PMPL Thailand hanya ada RRQ aja. RRQ yang Aja. yang setelah Athena. Ya, RRQ tok. aja. Aja apa tok nih? Oh, di Thailand kayaknya nggak ada tok deh. Enggak ada tok ya? Ya, adanya aja. Aja. Ya udah, RRQ Aja. Itu yang ada di Nggak Thailand ngangkat. untuk saat ini. Dan juga di Thailand sana atau dari si Bacon Time ini mereka sudah hashtag 2 PMPL TH Spring, lalu mereka juga sempat hashtag 9 PMPL TH Season 4, hashtag 5 PMPL SEA Spring 2022 maksud saya. Lalu 2002 jauh banget. betul sekali, memang cukup jauh dan pasti pastinya nggak kayak gitu dong, di luar Belum. nalar dong kalau kayak gitu. Belum ada. Hashtag 3 PMPL TH Fall 2022 dan juga hashtag 3 PMRC. Sangat baik memang progres yang sudah ditunjukkan oleh tim Bacon Time ini. Iya, Dan Bacon benar. Time juga untuk saat ini mereka datang dengan jersey baru Cijel karena jersey lamanya tuh bukan yang sekarang. Dulu ada kerahnya. Dulu tuh yang kayak agak-agak baseball gitu nggak sih? Ya, kan? bener, agak baseball gitu. Ya agak-agak baseball. Pemain-pemainnya ini cukup menarik juga. Ada Ice, ini pemain yang berpengalaman kan, sempat ada di PW88 Benar. dengan nama asli Oat Sawayut Awefa Fueapan. Itu adalah nama asli dari Ice. Dan juga Malon Z, Ya. itu nama aslinya adalah Karunkon dan juga Junyapraser. Itu nama aslinya. Ini ada nickname lebih gampang sih yang Oh, gue ada ya? dapet ya. Siapa tadi? Ice. Ice. Ice tuh emang nickname-nya Ice. Makanya namanya di in game-nya tuh Ice S. Oh Ice gitu. S gitu. Terus Kalau Amstel. emang Aum. Oh, kalau di Iya. sini nama asli yang saya dapatkan namanya adalah Ananda Wicaipin. Bentar, ngomong-ngomong Ananda nih, ada yang fight tiba-tiba. Oh ya. Iya, dari sama-sama tim Thailand juga ya, temannya tim Bacon yaitu Buriram United yang tiba-tiba udah menumbangkan satu player dari Genesis Dogma. Tiba-tiba Boom sudah terjatuh dan nggak tahu nih bisa bangkit lagi atau enggak. Karena kalau misalnya Alan mau nyelamatin si Booms ini, dia perlu dapat informasi dulu di bagian bukit ada orang atau enggak. Ya. Belum lagi dia harus mengkalkulasikan berapa banyak smoke yang harus dia lontarkan. Jadi mungkin Booms bakal direlain sih. Ya, karena kalau kita lihat juga tidak ada gelagat untuk bisa menyelamatkan Boobs. Bahkan Boobs sudah menjadi elimination first blood. Kali ini masuk menuju ke arah Buriram. Circle menuju ke arah Puerto Paraiso. Circle yang menyulitkan banyak tim. Bahkan sangat menyulitkan untuk tim Alter Ego Limax. Mereka datang dari La Cobre. Bayangkan dari kiri atas harus menuju ke arah kanan bawah. Bukan match yang mudah untuk Alter Ego Limax. Tapi mereka seperti biasa familiar dengan Blue Zone. Mereka adalah tim yang menganggap Blue Zone adalah teman sehingga mereka mungkin saja masih bisa memainkan hal ini. Late rotation ya. Ya. Ini kayaknya kalau kita bisa ngomongin tipe-tipe rotasi dari tim Indonesia,
kurang lebih dari 3 tim tuh mirip-mirip kayak Alter Ego, Boom sama NFT ya kan. Mereka selalu bermain late rotation. Tapi sementara kita lagi bahas-bahas rotasi, yang terjadi adalah kali ini dari Buriram yang tadi sempat beberapa kali men-take down player-player yang lagi melakukan rotasi juga. Voki kali ini akan menjadi sebuah target untuk seorang Kengzo. Tapi belum cukup peluru-peluru panas dari Kengzo untuk menumbangkan atau meledakkan mobil dari lawannya. Sementara dari Moody sudah mulai mendapatkan satu player kembali. For Rivals, ada apa dengan hari ini? For Rivals tidak segemilang kemarin, karena kemarin kalau kita lihat mereka berhasil untuk mendapatkan satu kali winner-winner chicken dinner ya kan. Tapi untuk hari ini kayaknya mereka bakal kesulitan juga untuk bisa mendapatkan sampai ke late game. Ya, terus terpantau terlebih dahulu Voke, pemain yang juga dihadirkan menuju ke arah tim For Rivals. Sebelumnya dia membela Axis Red Ones, sempat bermain di PMPL. Saya juga kita mengenalnya sebagai rekan sahabat karib dari Kacang Susu. Seorang Voke saat ini terpisah dengan Kacang Susu, justru dia membelot menuju ke arah Ipul dan juga Api. Tahu terlebih dahulu adanya Buriram melakukan tembakan demi tembakan menuju ke arah SLD, dibuat tak berdaya. Satu pemain SL ditumbang di sana, Gosu. Jadi satu korban dari keganasan pemain-pemain Buriram, tapi tembakan juga sama sakitnya menuju ke arah Buriram karena Kengzo dibuat tak berdaya. Tapi tembakan lanjutan datang juga di Sky Only menuju ke arah tim SLD. Ya, sebelum gue melanjutkan, gue minta maaf tadi salah. For Rivals belum dapat tim WC deh. Oh ya, belum ya? Yodo yang pernah. Oh ya, Emang mirip-mirip ya. Sama-sama hijau. Iya betul. Dan ternyata kali ini fight terus-menerus terjadi juga antara Buriram dan juga SLD atau Shine Like Diamond. Kengzo belum bisa diselamatkan sejauh ini, masih bleeding out aja. Terus-menerus diberikan pressuring fire dari seorang Moody. Harap-harap dari lawannya SLD tidak melakukan picking kembali ke arah bagian depan. Tapi ternyata Gosu salah satu carry dari SLD juga yang kemarin masuk ke jajaran MVP race. Ya. Dia sudah ditumbangkan, berarti ini adalah posisi yang berbahaya untuk SLD. Dia perlu berputar otak gimana cara dia bisa menyelamatkan seorang Gosu. Tapi belum selesai nampaknya. Di area sekitaran dari Gosu dan teman-teman sudah ada DBD juga yang mungkin sebentar lagi bakal bergesekan dengan Box Gaming. Ya, Gosu, gorengan susu yang semoga saja bisa diselamatkan karena kita berpindah menuju tempat yang berbeda. Bensu kali ini bensin susu yang sedang diincar oleh satu pemain yaitu Eko menuju ke arahnya. Tapi Eko sadar sulit untuk bisa mendapatkan satu player di atas sana bernama Bensu. Akhirnya dia kembali menuju ke arah compound yang akan menjadi tempat defensif dari DBD. Dan DBD menjadi tim yang harusnya cukup nyaman karena tempat tersebut kalau saya ingat itu satu compound aja, sisanya itu terbuka, Cijel. Sulit sekali cari compound di situ. Berarti enak ya posisinya, punya satu-satunya compound. Dan tadi ngomongin susu-susu, Tem juga tadi lagi melakukan positioning 4 susu, 4 sudut 4 sisi. Dan dimana juga Alter Ego lagi melakukan rotasi kali ini di bagian blue zone ya, bertemu dengan BN kembali. Ini musuh bebuyutan coy, dari Alter Ego sama BN United. Kemarin juga gue inget interview Aces ya kan, kemarin sama Pasta Wolfie. Aces tuh bilang, ini ada siapa ya, dia bilang ya, teman yang susah di iniin, apa sih, BN lah pokoknya intinya. BN tuh yang gangguin si Alter Ego terus buat rotasi. Dan beneran aja di bagian Miramar mereka bertemu kembali juga di bagian selatan dari Pulau Miramar tersebut. Dan satu player untungnya berhasil dibungkam habis. Seorang Silence ditangkap oleh Alter Ego. Sementara dari area yang berbeda juga dari Infinity, ternyata mereka sudah mengamankan area selatan dari circle-nya. Bacon Time pun sama, mereka sudah bermain di bagian dalam juga. Berarti bisa dibilang ada beberapa tim yang sudah mendapatkan tempat nyaman di dalam play zone-nya. Ya, Serti, pemain dari tim Bacon Time saat ini sadar bahwa di dekat mereka ada tim lain tidak aman, tempat yang sedang diambil. Infinity pun sama, sedang berada di posisi yang tidak aman. Bahkan kalau kita lihat ada sebuah close combat yang terjadi cepat saja. SL di satu persatu pemain-pemainnya ditumbangkan oleh Buriram United saat ini datang kembali menuju ke arah SLD yang berbeda. Terpantau ada tembakan yang bisa dilakukan oleh Kengzo. Browning shoot menuju ke area depan. Satu peluru masuk, dua peluru masuk bahkan. Tidak untuk yang ketiga, sangat-sangat disayangkan. Sebuah peluang di depan mata gagal dimaksimalkan oleh Kengzo. Wang pun bisa untuk dodge dan dia bisa masuk ke dalam rumah. Sementara dari Buriram apa yang bakal dilakukan? Apakah dia bakal nge-lockdown terus-menerus positioning dari last man standing SLD? Atau mereka bakal berpindah. Tapi kita melihat dulu untuk zonanya. Ini adalah zona yang cukup menyulitkan karena open field juga. Dan tadi sempat dibahas oleh Sanskoy sedikit compound-compound atau rumah-rumah yang bisa dihuni. Dan ternyata dari Buriram satu persatu mereka dapatkan elimination point. Sementara melihat juga ke arah Infinity. Infinity melakukan repositioning. Kayaknya kemungkinan besar nih bakal ketemu sama Boom deh. Karena di bagian pertigaan depan sudah ada Hexas yang menjaga di bagian lower groundnya juga. Tapi kamera bergeser terlebih dahulu ke area yang berbeda. The Xavier pun berada di sekitaran dari Infinity. Dan apa yang terjadi? Kok tiba-tiba tumbang gitu dia? Satu persatu ditumbangkan dengan mudah. Hari ini defensive Infinity
dalam tanda tanya besar karena biasanya defensive Infinity cukup sulit untuk ditembus, tapi entah apa yang terjadi di hari ini mudah sekali sepertinya untuk menculik satu persatu pemain-pemain Infinity. Mela pun kelihatan, Mela ditembak, Mela low HP tapi Mela masih bisa untuk berpindah menuju ke area yang aman menutup POV dari pemain-pemain Boom. Ya, masih ada waktu untuk Infinity untuk melakukan repositioning sementara waktu, dan Boom sudah kehilangan satu player karena tertangkap oleh BN United entah ada di mana. Tapi yang pasti Boom perlu melakukan regroup. Seperti yang sudah dibahas sebelum-sebelumnya, strategi Boom adalah strategi sapu lidi. Pokoknya mereka harus berkumpul di satu titik yang sama. Pokoknya win together, lose together as a team. Tapi sejauh ini mereka masih melakukan split di circle ketiga. Ini adalah sebuah hal yang cukup menekatkan, cukup nekat menurut gue pribadi untuk Boom. Tapi kita lihat apakah mereka bisa regroup nantinya. Sementara dari Alter Ego, mereka lagi berupaya untuk masuk juga dari bagian selatan. Ini kayak bakal rame itu dari bagian selatan. Dia ada Alter Ego, ada The Xavier juga, berdekatan satu sama lain juga. Sementara dari The Xavier masih cukup nyaman. Mereka tidak memainkan V-Choi lagi karena mungkin mereka pede setelah tadi mereka tidak memainkan V-Choi, mereka bisa mendapatkan WCD. Ya, angin segar memang sedang menuju ke arah pemain-pemain dari Xavier. Bahkan saat ini sudah memiliki satu compound. BN sedang bergerak, adanya Boom di sana, tapi Boom juga sudah memiliki satu kendaraan player mereka menuju ke arah yang berbeda. Kita belum tahu itu player Boom yang mana yang sudah memiliki kendaraan. Nampaknya Yami yang berada di area belakang saat ini. Circle kembali menuju ke area sedikit menjauhi air dan juga menguntungkan tim Yudu Alliance. Karena kalau dilihat tadi entry-nya Yudu Alliance gak ada siapa-siapa, mereka tiba-tiba ketiban zona. Ya, di atas ya juga ya. Tadi dia masuknya di bagian yang benar-benar kosong. Jadi semuanya numpuknya dari bagian selatan. Ini akan menjadi PR berat sebenarnya untuk yang di bagian selatan. Tinggal gimana caranya mereka memainkan jalur rotasi ataupun timing yang mereka bisa ambil. Tapi sejauh ini Bacon sudah mulai memutuskan untuk melakukan rotasi, mengirimkan seorang Ice sebagai salah satu scouternya bermaju ke arah bagian depan dan tertangkap oleh seorang Mela. Headshot didapatkan juga. Ice pun langsung dikonfirm menjadi elimination point untuk Infinity. Ya, saat ini masih terus diincar, masih terus dicari di mana lawan-lawan mereka berada. VPE mendapatkan satu knockdown menuju ke arah break. Membuat break tak berdaya, membuat break harus segera diselamatkan. Tapi kita masih terus memantau adanya Nuzi yang sedang menyuntikkan satu adrenaline syringe menuju ke arah tubuhnya agar bisa memboosting, agar bisa terus bertahan di sana. Ada Rebis juga yang turun dari kendaraan. Harus hati-hati, terpleset sedikit tadi Rebis karena Rebis sadar di atas ada pemain lain. Ya, dan kayaknya Rebis memutuskan untuk berhenti di tempat yang salah. Tapi menjadi kabar baik untuk tim Indonesia karena berhasil didapatkan seorang Rebis dari seorang Boom Hexas. Sementara juga banyak sekali tim yang lagi berupaya untuk masuk, untuk naik ke arah bagian atas. Satu persatu ditembakin juga oleh Hexas. Hexas mengalami keuntungan yang luar biasa dari bagian bawah. Tapi gimana caranya ini nanti dari Boom bisa masuk ke arah bagian atas, karena ada juga Genesis Dogma yang berusaha untuk masuk, mendapatkan seorang Lamborghini. Satu persatu player-player dari The Xavier dibabat habis juga, dan Frankie beserta Rebis pun tidak bisa diselamatkan kembali. Frankie masih bertahan di bagian bawah, tapi Alan terus memberikan gempuran luar biasa menuju ke seorang Tidak. Tapi Tidak masih punya sebuah mobil untuk take cover di bagian belakang. Tapi ternyata kali ini three-way showdown pun terjadi antara Boom, The Xavier dan juga Genesis Dogma. Alan kembali menebar ancaman menunjukkan lawan-lawannya Xavier. Tim yang tadi mendapatkan winner chicken dinner dibuat tak berdaya di depan seorang Alan. Bahkan Xavier seakan dibuat harus menyerah di tangan pemain-pemain Indonesia, dan kembali satu pemain Xavier tumbang di sana. Boom mendapatkan satu poin kembali menuju ke arah timnya menjadi 3 elimination, dan Xavier pun hashtag 16. Kita lihat ada diversi dan jebol juga dari For Rivals atas DBD Derby Malaysia terjadi. Wow, berarti bisa kita bilang habis chicken terbitlah Tusun untuk The Xavier. Mereka tidak survive, mereka tidak bisa menahan gempuran dari dua tim Indonesia yang begitu menyakitkan. Bahkan Bacon Time juga dalam bahaya. Satu persatu player-player sudah terkikis. Menyisakan last man standing saja, masih belum tahu ada di bagian mana, dan ternyata Sunoas pun berhasil untuk me-pick off kembali satu player dari Time Entertainment. Ini udah mulai banyak terjadi cross angle ya satu sama lain ya. Yang bisa dibilang tadi 4v4 situation itu cuma tadi ketika GD Boom sama The Xavier, tapi nampaknya dari GD sama Boom mereka tidak bertemu kembali, mereka sudah mulai disengage juga. Sementara dari BN United pun mendapatkan balasan luar biasa, Vampire. Salah satu tim mengerikan yang ternyata sudah berada di bagian tengah-tengah zona. Ya, Mas Kumis, Ravenclaw kembali menebar ancaman. Ini adalah area lekukan yang diambil oleh Infinity dari tadi, membuat mereka punya defensif. Sebenarnya tempat ini bisa dilempari granat, tapi tidak ada yang mencoba hal tersebut. Bahkan kembali Nuzi melakukan tembakan demi tembakan menuju ke lawan-lawannya BN. Pulang menuju ke arah lobby. Kalau kita lihat saat ini circle kembali niban di area Yudu Alliance. Ketiban circle 2 kali berturut-turut. Gila, ini Yudo Alliance lagi menjadi pawang zona nampaknya untuk di match kali ini.
Dan memang Yudo Alliance adalah salah satu tim Malaysia yang lagi perform banget ya ketimbang tim Malaysia lain. Satu-satunya tim Malaysia yang berada di top 5 dari leaderboard secara total. Dan mereka masih menginginkan lebih, mereka tidak puas hanya dengan 2 winner-winner chicken dinner yang mereka dapatkan. Sementara dari Genesis Dogma, kayaknya mereka bakal ketemu lagi sih bentar lagi sama Boom. Karena mereka masuk dari pintu masuk yang sama juga. Kali ini hanya menyisakan seorang Daybot seorang diri saja. Sementara dari Yudo pun bertemu dengan rival Malaysia, Geek Fam. Satu player, Yuhai berhasil dieliminasi. Olio pun berhasil untuk menyelamatkan kawannya kembali. 2 elimination sudah mulai masuk di kantong dari Yudo Alliance. Tapi memang posisi dari Yudo Alliance satu sama lain mereka masih split position. Ya, Yudo datang ke PMPLC ya, bermodalkan pemain-pemain dari Varang sebelumnya diboyong semuanya menuju ke arah Yudo untuk saat ini, dan ternyata pemain-pemain tersebut mampu menjawab tantangan mereka saat berada di manajemen baru, masih bermain dengan sama baiknya. Tapi nice try pastinya untuk tim Genesis Dogma Kids karena harus pulang membawa 2 elimination tadi. Sesuatu yang kalau kita lihat dari segi progres memang menurun karena tadi sudah sangat baik sampai ke late game. Tapi lagi-lagi masih ada kesempatan demi kesempatan yang bisa dilakukan oleh Genesis Dogma di match-match selanjutnya nanti. Kita berpindah kembali menuju ke arah Sky Only bersama dengan pemain-pemain DBD kali ini. Bergerak mereka muter nampaknya untuk menghindari tembakan dari Buriram. DBD, salah satu tim yang tadi juga untuk di match Sanhok gak terlalu baik ya performance-nya. Mereka perlu meningkatkan kembali poin mereka, makanya di sini mereka terus-menerus try hard. Dan ini adalah salah satu tim yang mengerikan ketika bermain di play-ins kemarin. Mereka lagi berusaha untuk membuktikan kembali kengerian mereka di play-ins untuk bisa dimainkan di sini. Walaupun memang dari leaderboard, DBD ini masih berada di bagian paling bawah juga, dan ternyata Geek Fam pun dipulangkan. Sudah tidak berhasil untuk bertahan lebih lama lagi, tapi nampaknya dari Vampire pun akan bertemu dengan Boom. Ada Stone yang bakal berlangsung melakukan close combat dengan Hexas, tapi tidak berhasil. Karena Vampire masih ada 2 orang terjepit depan dan juga belakang. Nice try untuk Boom, nice try untuk Genesis Dogma. Ya, kita harapkan semoga saja masih ada harapan untuk Boom nanti. Karena dilihat dari klasemennya, Boom ini yang paling butuh poin di klasemen sementara dari perwakilan Indonesia. Yang berbeda untuk saat ini, Box melakukan tembakan-tembakan dari break menuju ke arah tim lain yang datang. Itu adalah DBD yang baru saja meratakan Geek Fam menuju defensif dari Box. Saat ini smoke di pop up terlebih dahulu. Ada satu tembakan yang membuat kendaraan dari DBD meledak di sana. Bahkan low HP satu pemainnya, Infinity ditembak juga oleh Sky Only. Tapi Bensu menghadapi close combat, Bensu tumbang. Ada Sunos di belakang, lemparan granat menuju ke area depan. Meledak saat lagi di defensif dari DBD, tapi ledakannya tidak memberikan hal apapun. Ternyata break lah yang mendapatkan satu knockdown menuju ke DBD, 2 knockdown bahkan. Yang ketiga cuma disajikan rata sudah. Semuanya dipulangkan oleh Box Gaming. Oh my god, karena semua player dari DBD semua ada di satu cekungan. Dan itu menjadi cekungan neraka pastinya ketika begitu banyak hujan utilities. Red zone buatan masuk ke arah defensif dari DBD itu akan menjadi malapetaka. Pisau bermata 2 berada di posisi dari DBD tadi. Tapi top 4 untuk Alter Ego. Bisa dibilang ini semua negara ada di top 4 ya. Yudo Alliance mewakili Malaysia, Buriram mewakili Thailand, Alter Ego mewakili Indonesia, dan juga Box Gaming mewakili Vietnam. Kita lihat siapakah yang akan berkesempatan untuk mendapatkan chicken dinner di match Miramar kali ini. Karena rumahnya dikuasai oleh Yudo Alliance ya kalau kita lihat. Dan juga dari Buriram berusaha untuk masuk, tapi Alter Ego melakukan split. Wow, itu jauh banget tadi Renalre. Dia jauh banget coy. Ya, dia sendirian saja saat ini. Tugas dari Renalre bukanlah dapat knockdown. Tugas dari Renalre adalah mendapatkan informasi, dan informasi itu sudah dia dapatkan. Informasinya masuk menuju ke arah Ponbit, dan Ponbit mendapatkan satu knockdown. Fnatic mendapatkan knockdown selanjutnya, membuat Alter Ego memiliki keunggulan jumlah paling banyak dibandingkan tim-tim lain. Lengkap dengan 4 pemainnya. Lengkap dengan 4 pemain, hanya satu player saja Renalre yang diutus masih berada di bagian backline-nya. Harus melakukan regroup dari seorang Renalre dan langsung memanfaatkan timing tersebut untuk regroup. Yudo Alliance memang punya rumah, tapi gimana caranya dia bisa memanfaatkan rumah ini. Sementara dari Buriram juga Sky Only sudah mulai ditumbangkan kembali oleh seorang Syamil. Salah satu player yang mengerikan untuk di Yudo Alliance. Sempat berapa kali terhighlight gameplay dari seorang Syamil ini dengan shotgunnya lah, dengan utilities gameplaynya. Itu bisa meng-carry Yudo Alliance. Ya, Syamil atau nama panjangnya adalah Syaiful Jamil saat ini terus memantau saja. Kita berpindah menuju arah Kengzo. Rounding saja Kengzo menuju ke arah Adik Luk di atas sana. Ada granat demi granat yang dilemparkan menuju ke arah lawan-lawannya, tapi Repo Boy berada di compound. Masih compound ini menjadi keunggulan besar yang dimiliki oleh Yudo Alliance. Ada tembakan menuju ke arah Fnatic. Ketahuan Fnatic posisinya, tapi Renalre sejauh ini belum ketahuan. Akhirnya ketahuan juga karena dia sudah mendapatkan satu cicilan damage. Itu antara kena blue zone atau memang dia ketembak. Harusnya ketembak. Ya, tapi seenggaknya dari Alter Ego dia udah dapetin zona sih. Tinggal gimana caranya dia eliminate ini satu batu dari Yudo Alliance. Itu bagian bawah.
Syamil pula yang jaga. Ini mengerikan sih. Sebenarnya pisau bermata dua sih tempat dari Syamil ini. Tempat yang tadi si DBD pulang, tapi Kengzo berhasil untuk mendapatkan seorang Repo Boy dari arah yang tidak terduga, di backstab begitu saja. Yudho Lions dalam posisi berbahaya juga, terlebih Blue Zone yang sudah mulai bergerak kembali ke arah bagian depan. Syamil sudah mulai ketahuan posisi di bagian mana. Potato siap-siap untuk melakukan fight, tapi hati-hati, Syamil juga memegang senjata yang sangat mengerikan. Balik kita lihat untuk saat ini fight melibatkan dua tim dari negara yang berbeda, bahkan Poundbeat headshot, dia ada tembakan selanjutnya membuat Poundbeat tak berdaya di sana. Balasan menuju ke arah Buriram coba dilakukan oleh Alter Ego, tapi apa daya, balasannya belum sesakit tembakan yang dilakukan oleh Buriram menuju ke arah pemain-pemain Alter Ego. 25 detik waktu yang dimiliki oleh Alter Ego untuk bergerak masuk ke arah bagian dalam. Bahkan tadi ada tapping-tapping yang cukup menyakitkan masuk ke arah satu player. Fnatic tidak boleh terlalu tergesa-gesa untuk membuka badan, jangan sampai overpick juga, hanya bisa memberikan pressuring terus-menerus. Kalau misalkan Fnatic overpick, ini bakal berbahaya karena zonanya, kalau kita pantau, ini berpindah dari semua player, semuanya harus bergerak maju ke arah bagian depan. Yudho Lions hanya tersisa Syamil seorang diri saja dengan senjata mematikan, sementara dari Buriram semuanya stacking up di satu high ground yang sama. Ya, ini tinggal nunggu waktu sebenarnya. Smoke dari Buriram hilang dan bisa kelihatan pemain-pemain Buriram karena mereka hanya mengandalkan smoke sebagai defensifnya. Alter Ego melakukan sebuah pergerakan terlebih dahulu. Syamil ketahuan, mereka datang. Alter Ego gagah berani menuju defensi dari Buriram, dan Buriram dibuat kocar kacir untuk saat ini. Tembakan demi tembakan Fnatic menuju ke arah pemain-pemain Buriram. Satu tumbang, dua tumbang, dan winner chicken dinner didapatkan oleh Alter Ego Limax. Sebuah WWCD yang membuat kita harus mengatakan Alter Ego layak dan pantas ada di PMGC final. Alter Ego, go! Luar